Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita sempat, Allah berikan kita kemudahan untuk kembali menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam belajar dan memudahkan kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada seluruh kaum muslimin hingga yaumul akhir nanti. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa maju sedikit nggih? Kelihatannya terlalu jauh jarak di antara kita. Monggo maju dulu. Udah nemplek Ustazah. Biar kelihatan ini wajah-wajah yang cantik-cantiknya ini. Insya Allah. Nggih. Tapi itu saya sehat nggih, Mbah? Alhamdulillah. Saya yo pengen setuan jenengan saya sehat, Mbah. Karena kan kalau hari ini kita mendengar berita itu ya, cek nom-nom ngono wis sakitan neko-neko. Nggih napa nggih? Biasanya karena pola makan yang tidak sehat. Maame sak sak geleme. Kalau zaman biyen kan paling apa Bu sarapane ya pohong godhong. Nopo telo godhog ya, teh hangat gitu ya. Kalau zaman sekarang kan neko-neko ya. Esuk-esuk sarapane lontong sayur. Santen, koncone gorengan. Gorengannya nggak terima siji, limo misalkan. Wah itu kolesterolnya tinggi sekali itu ya. Makanya kemarin saya dapat berita juga, anak kecil usia belum 10 tahun nih, berapa itu? Gula darahnya tuh 700. Nggak bisa melaku, Bu. Saya mikir iku ibu ngek ima anaknya opo kok cah cilik semono gula darahnya sampai 700, wong sepuh wae nek 400 wis mumet ya Bu ya. Memang badannya lemu sekali. Terus kemarin juga saya dengar cerita salah satu anaknya murid teman mau divaksin, masih kelas 2 SMA, darah tinggi. Memang badannya gemuk sekali. Itu artinya pola makan kita hari ini tuh banyak kan tidak sehat. Makanya saya kalau melihat mbah-mbah datang pengajian, ya subhanallah, ya Allah, saya selalu berdoa, mudah-mudahan saya dikasih keistiqomahan seperti panjenengan. Allahumma amin ya. Jadi saya, jenengan semua sampai akhir hayat kita diberi keistiqomahan. Karena yang berat itu istiqomah, Bu. Nek gampang hadiahnya, nek istiqomah itu kan berat hadiahnya surga, ya enggak? Nah, kalau ringan, kalau gampang, kalau enteng pasti hadiahnya sepeda. Maka doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saya diberikan keistiqomahan, kita semua dikasih istiqomahan sampai nanti tua, sampai meninggal dunia masih dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Mungkin yang di pinggir ketutupan kotak coklat bisa maju? Enggak mau maju. Wes nempel Ustazah. Kok saya ketutupan kotak ngantuk saya enggak lihat loh. Oh, kalau maju kan ketok ya. Tenang aja Bu, walaupun kita ngantuk di majelis ilmu tetap dapat berkahnya kok. Tapi jangan berharap ngantuk nggih. Nggih, baik. Alhamdulillah semangat. Mudah-mudahan nggak ngantuk, cuacanya cerah. Saya lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah bahas tentang apa Ibu terakhir? Syarat sah sholat, betul. Ya bisa diulangi syarat sah sholat. Coba yang pertama adalah apa? Mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ketika kita mau sholat itu apa Ibu-Ibu? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga,
menutup aurat ya. Kalau sholat itu menutup aurat itu syarat ya, harus. Kalau nggak menutup aurat ya nggak sah sholatnya. Kalau laki-laki auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut. Lah nek sholatnya orang nutupi dodo yo entok berarti usaha bagi laki-laki yo aslinya boleh, tapi tidak adab arep ngadep Gusti Allah, arep njaluk Gusti Allah kok dodone kebuka ya. Kecuali nek dia miskin, gak duwe apa-apa, duwene ke sarung siji, arep nutupi dodo kok yo lutute ketok, arep nutupi lutut kok dodone ketok ya itu nggak apa-apa. Tapi kok zaman saiki kok ya mungkin orang ra duwe baju ki kok ya mungkin ya Bu ya. Mungkin kalau zaman perang gitu ya. Zaman perang semuanya rusak, hancur, kemudian nggak ada pakaian kecuali yang dipakai sehelai itu saja. Nah, itu beda urusan. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menurut aurat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Nah, sholat itu juga harus menghadap kiblat. Tidak boleh sholat sembarangan ngadepe sak penake dhewe arep ngadep aku tak ngadep ngetan wae. Enggak boleh ya. Kita harus menghadap kiblatnya ngendi, Bu? Barat ya, berarti menghadap ke barat. Lah kalau di tempat yang asing dan tidak tahu kiblatnya. Nah, nanti itu beda pembahasan lagi. Perbolehkan, tapi kalau bisa kan kita bisa lihat matahari nggih. Nah, kita bisa mengikuti arah matahari. Waktu itu saya pernah jelaskan juga ya arah-arahnya matahari untuk melihat kiblat. Atau kita ini apa namanya meyakini bahwa itu kiblat walaupun ternyata itu salah. Nah, itu dimaafkan ya, itu diperbolehkan. Atau di kendaraan, kita boleh sholat menghadap kendaraan kita menghadap. Tapi kalau di dalam hadis itu disebutkan kita boleh sholat di kendaraan kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka wajib berhenti. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima apa? Niat, betul. Maka syarat sah sholat itu di dalam kitab ini disebutkan ada 5. Tapi nanti niat ini juga masuk pada rukun sholat. Ya, kita masuk pada pembahasan rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu apa ibu-ibu sekalian? Kita perlu tahu nih apa yang dimaksud dengan rukun sholat. Ya. Rukun sholat adalah ucapan dan perbuatan yang darinya tersusun hakikat dan inti sholat. Jadi tanpa adanya rukun sholat ini, maka sholat kita tidak sah, maka tidak diterima. Ya. Nanti di sini dijelaskan rukun sholat itu ada 17, tapi kan kebanyakan nanti saya akan ringkas menjadi 3 saja. Nah, nek 3 penak usaha gampang ngapal gini. Nah, 17 kok koyo oke banget gitu ya. Pokoknya wis sepuh iki wis apal-apal gitu ya. Nah, kita bagi menjadi 3. Nanti ada hukum yang pertama apa namanya? Hukum dulu ya. Jadi tadi pengertian rukun sholat itu adalah sesuatu hal yang menjadi hakikat atau inti sholat ya. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, berarti belum dikatakan sholat dan belum disebut sholat secara syar'i. Jadi kalau lali berarti harus sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud lupa ya. Kalau kita sholat kemudian lupa salah satu rukun di dalam sholat kita, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Nah, ada 2 hukum apabila kita meninggalkan rukun sholat. Yang pertama, jika dia meninggalkan rukun sholat secara sengaja, ya, jika dia meninggalkan rukun sholat secara sengaja, maka sholatnya batal atau tidak sah. Ya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Umpomo, ora takbiratul ihram, ngerti-ngerti, langsung Al-Fatihah. Ya, nggak boleh, ya harus diulangi sholatnya. Karena kata para ulama, tanpa takbiratul ihram artinya tidak ada sholat. Belum sholat kalau belum takbiratul ihram. Atau ceritanya makmum terlambat, jadi makmum carry 2 rakaat misalnya. Lah, imamnya rukuk di rakaat kedua, dia nggak takbir ujuk-ujuk rukuk, itu juga tidak boleh ya, tidak bisa dikatakan dia sholat. Maka sholatnya harus dibaleni, diulangi. Nah kalau nggak tahu gimana Ustazah, butoy aku melu sholat rukuk, kalau rukuk nggak takbir sih. Ya nggak boleh, tapi kalau sudah berlalu, semoga Allah memaafkan kita, senantiasa mohon ampun kepada Allah karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau sudah tahu, jangan diulangi. Kemudian kondisi yang kedua, apabila dia meninggalkan rukun sholat karena lupa. Nah, karena lupa atau tidak tahu, tadi sudah saya sebutkan yang pertama tidak tahu. Jika ia mampu untuk mendapatinya dan melaksanakannya, maka ia wajib melakukannya lagi. Jadi kalau masih ada waktu sholat, kemudian dia lupa, silahkan diulangi. Itu tadi seperti tidak takbiratul ihram atau tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya diulangi lagi sholat
Misalnya sholat duhur, oh waktunya masih ada, lagi kelingan, misalnya masih jam 2. Dek mau ternyata aku pas duhur mau urung baca Fatihah ayat rakaat pertama, langsung baca kulhu misalnya. Langsung baleni sholat duhur lagi. Ya, atau lupa ruku, aku ora ruku mau. Butoe baca kulhu langsung sujud, misalnya. Mbuh pikirannya kemana, mikir ke panenan mungkin. Ya. Kan biasanya nih arep sholat itu setannya datang ya Bu ya. Pas Arab sholat, Allah Akbar, mantep kusuk, mantep menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat nawaitu fardu sholat duhri misalnya ya. Atau ya Allah aku niat sholat duhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Ngerti-ngerti langitnya gelap. Cus setannya datang, jemuranmu. Kompormu wis mbok pateni apa urung. Jadi baca Al-Fatihah ki karo mikir, mau komporku tak pateni apa urung. Setan seperti itu. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, bisi, ngeling, membuat kita ingat pada permasalahan dunia. Apalagi ibu-ibu ini ya, lagi sholat subuh wes mikir engko sarapanku tak masak ke opo. Nggih napa nggih? Ya saya guyu biasanya iya pengalaman ya Bu ya. Saya sendiri ya seperti itu. Tapi kita berusaha untuk bagaimana selalu kusuk. Makanya dimulai dari apa tadi? Dulu saya udah sampaikan ya. Dimulai dari adzan langsung gage menuju wudu. Wudune sing kusuk ojo karo ngobrol. Ya, wudu karo bengok-bengok. Le anu misalnya bengoknya anaknya misalkan ya. Atau setelah wudu tidak segera sholat ya, masih mengerjakan apa. Biasanya ibu-ibu kan kalau mau sholat itu nggak mikir nyapu, tapi begitu habis wudu kok delok kotoran pengen nyapu. Nah itu juga termasuk diganggu sama setan ya, biar supaya kita itu melalaikan sholat, supaya kita lalai dari sholat. Maka ketika adzan berkumandang segera untuk melakukan wudu, setelah wudu segera untuk sholat. Nanti itu akan mendukung kita untuk senantiasa khusyuk dalam sholat. Ya nanti kalau sekelebetan kelingan ya langsung lanjut lagi melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, tadi ada 2 hukum ketika kita meninggalkan rukun sholat. Yang pertama, kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sholatnya tidak sah atau sholatnya batal, wajib diulangi. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena tidak tahu atau karena lupa, maka ia wajib mengulanginya lagi kalau masih ada kesempatan, masih ada waktu, silahkan diulangi lagi ya. Atau kalau memang bisa melakukan sujud sahwi, misalnya lupa baca Al-Fatihah, sujud sahwi silakan sujud sahwi seperti itu. Nah, kita akan bagi rukun sholat menjadi 3 karena ini ada 17 banyak ya, 13, kemudian yang selainnya itu nanti ada sebagian ulama yang mengatakan ada 17. Kita bagi menjadi 3 ya, kita bagi menjadi 3 supaya gampang menghafalkan. Kalau kita sudah hafal Pancasila nggak hafal ini kebangetan. Ya, Pancasila we hafal, mosok rukun sholat ora hafal. Halo? Kok nggak enak suarane iki apa ngantuk napa pripun? Yang pertama, rukun sholat yang pertama adalah rukun kolbi. Rukun kolbi itu apa Ibu? Rukun yang dilakukan di dalam hati. Apa itu contohnya? Niat, betul. Rukun yang pertama adalah rukun kolbi, yaitu niat. Niat itu di dalam hati. Nggak perlu diucapkan. Kok nek enek wong mualaf mlebu Islam kon ngafalke nawaitu ora sida salat mergone nawaitune urung apal. Sing dosa sapa? Sing dosa sing ngajari. Beda karo ngajari anak kecil. Makanya jangan ngajari orang dewasa itu seperti ngajari anak kecil. Kalau anak kecil jek urung wajib sholat, jadi diajarkan sedetail mungkin dari sunnahnya, dari doa iftitah Allahumma bait baini atau kabiro gitu ya. Nah, itu enggak masalah, tapi kalau orang dewasa sudah masuk Islam, mualaf umpama panjenengan nemoni wong sing masuk Islam arep belajar sholat, urung apal nawa itu apa urung apal doa iftitahe, ya, diajarkan saja rukun-rukunnya. Penting niat sik dalam hati, nganggo bahasa apa saja boleh, arep nganggo basa Jawa boleh. Niat ingsun sholat fardu, ya, saya nggak hafal kalau pakai bahasa Jawa ya. Atau kalau bahasa Indonesia, aku niat sholat, misalnya sholat apa? Sholat duhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Dibacanya pas kapan? Pas takbiratul ihram. Allahu Akbar, aku niat sholat duhur 4 rakaat.
untuk memantapkan hati saja. Jadi kalau ada orang mengucapkan niat di mulut itu untuk mantap ke hati, aslinya seperti itu. Tapi niat aslinya itu di dalam hati. Jadi niatnya neng hati, aku harap sholat, aku harap wudu, ya. Kemudian boleh diucapkan lagi di mulut untuk memantapkan atau mentakkidkan kalau dalam bahasa Arab itu ya, menguatkan niat hati. Kadang kan niat itu kan berubahnya gampang Ibu ya. Karena niat di dalam hati itu ibaratnya daun yang jatuh dari pohon ketiup angin. Jadi kalau jatuh itu kan nggak mungkin Bu jatuhnya gini terus. Pasti kan jatuh ki munter, munter, munter. Nggih, kamu nggih. Sampai tanah itu pasti dia akan berputar-putar. Nah, hati itu diibaratkan sama ulama tuh seperti daun yang jatuh dari pohon itu tadi, yang ketiup angin itu tadi. Hari ini ngomongnya pengen sholat kusuk, 1 jam kemudian wes lali karo niatnya yang awal tadi. Maka dimantapkan dengan ucapan itu dibolehkan, ya. Tapi yang asli niat itu di dalam hati. Kemudian rukun yang kedua adalah rukun qauli. Apa itu qauli? Ucapan. Kalau qalbi di dalam hati, qauli itu ucapan yang diucapkan, yang dilafatkan. Ini tuh nanti dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini nek salat iku kudu enek takbire. Takbire nganggo bahasa Arab, enggak entuk nganggo bahasa Jawa. Allahu Akbar, Allah sing maha agung. Allah sing maha agung. Enggak boleh. Dulu saya pernah ada berapa tahun yang lalu itu ya. Ada enggak tahu itu ustadz atau bukan ya. Katanya boleh sholat pakai bahasa Jawa untuk tambah khusyuk, enggak boleh ya, enggak sah ya. Sholat harus menggunakan bahasa Arab ya. Pakai bahasa Indonesia Allah Maha Besar enggak boleh. Ya harus pakai bahasa Arab yang fasih ya Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar panjangan barnya. Ya, itu tidak boleh. Kemudian rukun qauli yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Nek salat orang nganggo Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Lah nek makmum musadah, nek makmum boleh diam mendengarkan bacaan imam. Ya, makmum wis meneng wae, ora sah melu-melu maca Al-Fatihah. Saya pernah mendapati salat Isya dan Maghrib berjamaah, ada makmum perempuan yang bacanya itu bantere suarane imam. Jadi mungkin ajeng menerokkan cuma suaranya terlalu keras itu ya. Padahal itu tidak boleh. Meneng wae wis apik. Allahu Akbar kita baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah boleh, tapi lebih baik adalah diam saja. Imamnya wis maca kita diam aja. Penak dadi makmum gitu, Bu. Kita nggak usah mikir surat sing arep dibaca, ora usah mikir Al-Fatihah bener apa salah. Ya, kalau ada kesalahan dari makmum sing dosa imam. Dadi imam ki abot. Jadi imam ki abot sama menjadi pemimpin, sama menjadi suami kepala rumah tangga ki abot Bu nek ibu panjenengan sekalian metu ngomah orang nganggo jilbab sing dosa sapa? Bojone. Nganggo jilbab sehelai rambutnya keluar dari jilbabnya, sing dosa sapa? Bojone. Ya kita tetap dosa tapi yang pertama ditanya itu adalah suamine. Padahal auratnya laki perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya ibu kasihan karo bojone Bu ning nglakoni dosa ki Bu ya. Wis nanggung keperluan rumah tangga, nanggung dosane rumah tangga. Apa meneh nek duwe anak wedok ora diurusi dengan benar sing dosa sapa? Bapake. Hati banget iki yo. Dadi bapak iku kadang abot tapi kadang banyak yo bapak sing ora sadar megone ora ngerti agama. Yo ben arep nganggo jilbab ora yo karepe kono. Ada. Tapi kebanyakan baiknya adalah dengan menjaga agar kita tidak banyak berbuat. Nanti dong di akhirat lagi Bu ya. Kalau ditanya sama Gusti Allah itu yang ditanya suaminya dulu, istrimu entuk duit semene iki duwite kok ngendi? Kowe ngerti pora kok kowe ngerti meneng wae iki bojone ditekoni Bu. Walaupun setelah itu kita juga dihisap. Ya. Hati kasihan sama suaminya. Kemudian apa tadi? Lali kan? Baca Al-Fatihah ya. Kemudian Al-Fatihahnya dibaca dengan bacaan yang sahih, yang fasih ya. Jangan sembarang baca Al-Fatihah. Apa meneh maca Al-Fatihah cepet-cepet. Ada ya, kita pernah lihat berita di daerah mana itu nek traweh Al-Fatihah nyambung.
Katanya 23 rakaat itu cuma berapa menit itu ya. Nah, itu nggak tahu itu benar apa nggak bacaan Al-Fatihah. Jari ini pengen cepat mesake ya. Padahal yang betul itu membaca Al-Fatihahnya bagaimana tata cara membaca Al-Fatihah yang benar? Dibaca per ayat, jangan disambung, jangan diwasol. Jadi ada dua bacaan Al-Qur'an tuh ya. Yang pertama diwasol, yang pertama diwasol, yang kedua difasol. Diwasol itu maksudnya disambungkan. Jadi per ayat itu dibaca jelujur. Tapi kalau difasol itu dibaca putus-putus per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Tapi kalau di wasal disambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sampai 7 ayat itu satu nafas. Cepat. Ya, itu sebenarnya boleh kedua-duanya, tapi yang lebih baik dibaca per ayat. Kemudian rukun qauli yang ketiga, yang keberapa tadi? Keempat apa ketiga? Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat. Sudah hafal Ibu bacaan tahiyat? Sudah hafal belum, Bu? At-tahiyatulillah, ya itu ya. Itu harus dibaca. Itu juga termasuk rukun sholat. Yang selanjutnya rukun sholat yang keempat adalah membaca solawat. Jadi di dalam at-tahiyat itu ada solawatnya, nggih? Nah itu juga harus dibaca dengan sempurna, tidak boleh dilewati. Ya, yang terakhir, rukun qauli yang terakhir adalah salam. Jadi salame ya kudu salam sing bener aja. Assalamualaikum. Saya ada di desa saya itu anak kecil-kecil kalau sholat kan ribut. Nah, nek wedi diseneni karo bapak-bapak, salame rong tutuk wis kabur. Nah, jangan seperti itu ya. Tutupnya salame semaksimal leher kita ini bisa nengok ya. Assalamualaikum. Nah, iso tekan buri Bu. Kemudian balik yang kiri genti. Assalamualaikum. Ojo. Nah, kurang sempurna ya. Sempurnakan gerakan kepala kita sampai semaksimal mungkin leher ini bisa menengok. Ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya assalamualaikum warahmatullahi itu boleh atau assalamualaikum itu juga boleh. Ya. Kemudian rukun yang ketiga, kalau tadi rukun yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun yang dilakukan dengan gerakan. Ya, kita bergerak, kemudian kita berdiri, duduk, itu namanya rukun fi'li. Nah, itu nanti ada 7 ya. Yang pertama rukun fi'li yang pertama adalah berdiri. Jadi sholat itu wajib berdiri ya. Bagi yang mampu, yang tidak mampu udah sepuh, berdiri aja susah, silahkan duduk. Gak bisa duduk, silahkan berbaring. Gak bisa berbaring, silahkan miring. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Kemudian yang kedua adalah ruku. Ruku itu juga termasuk rukun fi'li. Ruku wajib ya. Kemudian yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu apa? Bangkit dari ruku. Sami Allah liman hamidah itu namanya i'tidal. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Itu juga wajib. Ya, jadi jangan sujud 2 kali set, tapi sujud, duduk sebentar, sujud lagi. Ya. Selanjutnya duduk dalam tasyahud akhir. Pas tahiyat itu toh, duduk dulu. Jangan langsung salam. Yang selanjutnya tertib. Jadi urutannya kudu urut, nggak boleh dilongkap-longkap, nggak boleh baruku berdiri lagi, sujud baru rukuk lagi, nggak boleh. Harus urut dari takbir, kemudian baca tahiyat, baca doa iftitah, Al-Fatihah, baca surat. Selain itu sunnah. Ini yang rukun tadi ada 13, nanti ada tambahannya itu tumak ninah ya. Tumak ninah itu kan wajib ya. Ada ulama yang mengatakan itu juga masuk ke dalam rukun, tapi itu sudah selayaknya kita harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa, Ibu? Tumak ninah itu berhenti sejenak. Jadi nek sujud, arep sujud itu ojo kesusu, ojo seperti burung matui gabah. Nah, sholatnya ojo tuk 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 tuk. Tapi takbir saya Allahu Akbar, baca doa iftitah, tenang ya. Jangan buru-buru, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku.
Rukunya juga jangan tersusu ruku, tumak ninah se. Ya. Kemudian bangun dari ruku juga itidalnya harus tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri sebentar, baca doa, baru ruku lagi. Nah, itu jaraknya tumak ninah itu adalah satu perkataan subhanallah. Jadi subhanallah, subhanallah. Jaraknya itu loh Bu maksud saya. Jarak bukan kita harus mengucapkan subhanallah bukan, tapi jaraknya tumak ninah itu satu perkataan subhanallah. Itu tadi adalah 3 rukun sholat yang saya ringkas ya, sebenarnya ada 17 tapi saya ringkas menjadi 3. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, niat. Tadi niat saya sudah bahas di awal ya. Niat itu di dalam hati, kemudian tidak harus pakai nawaitu ya. Nawaitu kalau apa namanya? Sholat duhur, nawaitu sholat fardu duhri arba atau rokatan ya, seperti itu ya. Nggak perlu seperti itu. Cukup niatkan di dalam hati, ditakkidkan di mulut, boleh ketika takbir. Bacanya kapan? Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang ya. Aku niat sholat duhur 4 rakaat. Aku niat sholat subuh 2 rakaat. Di dalam hati ditakkidkan lewat mulut boleh ya. Pakai bahasa apa saja boleh ya. Kemudian tadi yang qauli ya, yang pertama takbiratul ihram harus pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, bahasa Jawa mungkin atau bahasa yang lain ya, nggak boleh. Kemudian Al-Fatihahnya pun harus Al-Fatihah yang fasih. Makanya saya ini kan ngajar tahsin ibu-ibu sekalian ya, ngajar tahsinnya di beberapa tempat, di rumah juga ada beberapa kelompok, kemudian di Pendem. Nah, itu kalau ngaji tahsin yang pertama kali saya ajarkan itu adalah Al-Fatihahnya dulu. Jadi kita kalau baca Al-Fatihah, kalau ngaji Al-Fatihah itu benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu salah satu rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar membacanya, ditakutkan, dikhawatirkan sholat kita juga tidak sah. Ibu sudah bisa baca Al-Fatihah dengan baik, Ibu? Insya Allah. Coba kita baca Al-Fatihah nih supaya nggak ngantuk dari awal, dari ta'awud ya. Ya, 1, 2, 3. A'udzubillah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi wajib membaca Al-Fatihah di setiap rokaatnya 4 ya, setiap rokaat dibaca Al-Fatihahnya. Wajibnya membaca sampai waladolin, itu wajib dibaca ya. Kalau Ustazah kalau nggak hafal Al-Fatihah gimana? Misalnya tadi kasusnya adalah seorang mu'alaf baru masuk Islam ya, kemudian dia nggak hafal Al-Fatihah. Maka boleh membaca surat yang dia hafal. Misalnya hafalnya kulhu, karena kan dia hidup di lingkungan muslim, kemudian dia taunya kulhu Allah karena anak kecil-kecil suka baca kulhu Allah misalnya. Silahkan baca kulhu Allah. Tapi kok dia nggak hafal salah satu pun surat dari Al-Quran, Al-Fatihah orang apa, surat-surat pendek juga nggak hafal, silahkan membaca zikir. Zikirnya apa? Tasbih, tahmid, dan tahlil itu diperbolehkan. Tapi bukan untuk jenengan loh ya. Jenengan hafal Al-Fatihah apa toh Bu? Jenengan orang mau Al-Fatihah baca tahlil tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, rais rasa salate. Ini khusus untuk orang dewasa yang baru masuk Islam. Lah kalau anak-anak baru masuk Islam, urung wajib sholat, diajarkan dengan detail. Nggak apa-apa, ya latihannya bertahap. Tapi nih udah besar, apalagi sudah nenek-nenek misalnya. Saya pernah baca berita, nenek-nenek umur 80 tahun, lagi sakit, masuk Islam. Wah itu udah subhanallah itu.
dosanya 80 tahun yang lalu diampuni, meninggal dalam keadaan muslim. Urung duwe dosa akeh, langsung nganggo jilbab, langsung latihan baca Al-Qur'an. Let berapa lama, let sebentar meninggal dunia, wis mlebu surga wis. Ya, Masya Allah. Lah kalau panjenengan wis Islam kecile, aku rapal apa TK maca tasbih wae. Subhanallah, subhanallah. Ora entuk. Ya, enggak boleh. Ya, enggak sah salatnya. Nah, atau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh. Selama apa bacanya? Selama jarak waktu membaca Al-Fatihah. Misalnya baca Al-Fatihahnya 1 menit, maka dalam 1 menit dia membaca zikir ini. Atau setengah menit, 1 menit kayak kesuwen ya. Setengah menit misalnya. Dia baca zikir ini selama dia membaca Al-Fatihah itu. Kemudian dilanjutkan dengan ruku karena ya tadi belum hafal doa-doa yang lain, ya kan? Belum hafal surat yang lain. Silakan ruku, diam saja nggak usah baca apapun tapi dia akan menggugurkan kewajiban sholat itu tadi. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada perbedaan pendapat antara membaca Al-Fatihah dengan basmalah atau tidak dengan basmalah ya. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Bacane piye? Banter oleh, alon-alon juga oleh. Allahu Akbar setelah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Atau setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca doa iftitah selesai, kemudian baca Al-Fatihahnya pelan-pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Boleh. Ojo padu perkara baca basmalah alon-alon karo banter. Wo kuwi nek alon-alon berarti Muhammadiyah. Nek banter berarti NU. Utu jamaah dhewe ojo ngaji karo wong kuwi. Enggak boleh seperti bisa jadi ilmune dhewe sing kurang oke. Dadi orang ngerti nek kaya ngono kuwi iki boleh kabeh. Tapi kalau tidak pakai basmalah, sholatnya juga tidak sah karena Al-Fatihah bagian dari basmalah bagian dari Al-Fatihah. Saya bilang di pengajian saya tahsin itu Al-Fatihah itu benar. Ayo kita latihan Al-Fatihah. Nanti saya talkin, kemudian murid-murid mengikuti. Seperti itu ya. Ain dengan alif harus tahu perbedaannya. Ha dengan ha harus tahu perbedaannya. Alhamdu tidak boleh. Alhamdu nggak boleh. Karena alhamdu pakai ha lembut, tidak pakai ha besar. Maka dibaca dengan lembut. Alhamdulillahi lillahi kasroh, maka rahang bawahnya diturunkan. Lillahi tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil mukanya datar. Nggak boleh. Ngaji itu turunkan. Kalau kasroh ya rahangnya diturunkan. Kalau fathah mulutnya dibuka. A tidak boleh. Kalau domah mulutnya dimonyongkan. U tidak boleh. U kayak males banget ngajine nek ngono ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ora nek monyong-monyonge. Ora nek kasrohe medun bibire. Nah, itu kurang betul ya, kurang sempurna. Maka kita betulkan bacaan kita. A'udzu mulutnya monyong. Tenang aja Bu, tetap terlihat cantik di depan suaminya. Jangan takut kelihatan jelek ya. A'udzubillahi minasya. Syanya harus tepat antara shin dengan sin. Yang satu shinnya tebal pakai titik 3. Kalau asaito pakai sinnya kecil, nah itu bisa merubah arti juga, hati-hati. Ya. A'udzubillahi minasyaiton. To-nya juga harus tebal, nggak boleh dimonyongkan. To, nggak boleh. Asyaitu atau asyaito kurang dibuka. Asyaitonir rajim. Jimnya juga harus sempurna, tidak boleh jim. Nek jim itu wong Jawa. Syaitonir rajim. Padahal huruf jim itu tidak ada nafasnya. Huruf ja itu huruf jahar, nggak boleh pakai angin. Jagung. Nah, wong Jawa. Jajan. Tapi kalau orang Arab nggak seperti itu. Bagaimana? Jagung. Jajan, janya tidak keluar nafas. Maka penting ya kita belajar tahsin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Loh, malah tahsin. Saya lanjutkan. Apa tadi? Bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah. Kan di sini sudah ada TPQ Al-Fatah ya, Bu ya? Nah, saya dapat tasnya tuh. Pak Ustadz yang dikasih sayang make ya. Tak pakai ngaji ya Mas. Oh, mendati amal jariah sing gawe jadi. Alhamdulillah. Kemudian jadi pembacaan Al-Fatihah harus betul, harus tepat, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, panjang dan pendeknya. Kadang nek baca bismillah kan nek nadane wong Jawa kan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa pakai nada seperti itu, tapi keseringan nada itu membuat bacaan yang panjang 2 harokat menjadi 3 harokat atau lebih. Bismillah, itu kan menjadi kepanjangan. Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya sama tapi kadar panjangnya beda. Nah, itu nanti perlu dibetulkan. Apalagi dalam pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat kita. Nanti kalau udah ngaji di TPQ Al-Fatah, insya Allah ustadzah-ustadzahnya sudah paham. Nanti belajar sama ustadzahnya. Karena beberapa ustadzahnya di TPQ Al-Fatah juga ngaji tahsin sama saya. Seperti itu. Di membaca Al-Fatihah dalam sholat paling utama dibaca putus-putus. Tadi sudah saya sampaikan ya, dibaca putus-putus tidak boleh jelujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya rahmanirrahim. Kayaknya kok nggak tumak ninah ya, kurang tumak ninah. Kemudian yang kedua, basmalahnya wajib dibaca. Mau sirrun atau jahar, mau dikencengkan atau dipelankan itu juga dibolehkan. Ya. Lah Ustazah baca surat Al-Qur'annya berarti sunnah. Tidak baca surat setelah Al-Fatihah tidak mengapa. Tapi Al-Fatihah kudu benar, kudu sempurna. Makanya doa iftitah juga sunnah. Bacaan surat dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah juga sunnah. Tapi kita jangan menganggap sunnah terus radipoco, jangan. Kita mengejar kesempurnaan dalam ibadah kita. Iki kanggo wong sing lagi belajar sholat ibu-ibu nggih. Panjenengan belajar sholatnya pun tutuk toh. Sudah selesai toh? Ini hanya mengulang saja toh ibu-ibu? Atau baru materi pertama kali? Loh kok malah Kok malah Malah guyu iki pripun? Pripun? Tinggal ngantuk. Oh, katimbangi ngantuk. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tenang aja Bu, walaupun ngantuk, senderan yang tembok karo teklak-tekluk tetap dapat barokah. Tenang ya. Enggak apa-apa ya. Malaikat ini lagi menaungi nih majelis ilmu nih. Kalau ada majelis ilmu, malaikat tuh ada yang tugasnya itu mencari majelis-majelis ilmu di dunia. Jadi majelis ilmu ini disebutkan dalam sebuah hadis itu adalah taman surga. Jadi taman surga ketika kita sedang bermajelis dari awal sampai selesai, ada orang mampir sing niate ora arep ngrungokne ngaji, nggur mampir tok entok snack tok iku ya entok berkah. Tapi nek di sini kan enggak ada ya, Bu ya. Semua niatnya ngaji lillahi taala ya, Bu. Nggih, masyaallah subhanallah ya. Kemudian apa namanya? Malaikat itu akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa di majelis ilmu. Lagi majelis, dongo Bu dalam hati karo ngrungokne misalkan ya, mendengarkan majelis ilmu lagi pelajaran tentang agama, kemudian berdoa ya Allah, muga-muga panenanku api, ora pangani tikus. Allahumma amin. Nanti Allah akan kabulkan ya. Seperti itu. Doanya itu jangan sekali Bu, doanya yang banyak. Doa terus-terusan. Ya, doa itu jangan pelit berdoa. Ya Allah itu senang kalau hambanya itu banyak berdoa. Beda sama manusia. Manusia itu nek dijalui pelem, Bu njaluk pelem ya manjiku pisan. Pindone, Bu aku njaluk pelem memeh ya. Ya, oke. Pindo. Ketelune, aku njaluk pelem Ibu. Kan dia iki njaluk wae mbok tuku nang pasar kono. Iku nek menungso. Tapi nek Gusti Allah boten. Kita minta yang banyak, minta terus-terusan itu Allah senang. Ya Allah akan berikan kepada hambanya yang meminta. Jadi jangan berhenti berdoa. Kita punya harapan apa? Berdoa di waktu-waktu mustajab yang Allah kasih. Ya, kita doakan yang banyak, yang sering karena kita nggak tahu doa mana yang akan Allah kabulkan. Lah kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah akan kasihkan nanti. Entah itu suatu saat nanti atau nanti pas di akhirat. Itu tadi adalah syarat qauli yang kedua membaca Al-Fatihah. Syarat qauli yang ketiga itu apa tadi? Membaca at-tahiyat. Di sini at-tahiyat sudah hafal Ibu ya?
Insya Allah sudah hafal. Bacanya bagaimana? Coba saya mau dengar. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu Allah Nabi wa ala wa ala Ibrahim wa ala wa ala ala Ibrahim innaka hamidum. Alhamdulillah wis hafal kabeh ya. Aku tapi nek ora karo salat rodok lali. Nah, Masya Allah berarti salatnya kusuk banget sampai kelingan, tapi nek ora neng jowo salat lali. Enggak apa-apa. Ya, yang penting pas salat kelingan ya, Bu ya. Itu bacaan tahiyat wajib dihafal, wajib dibaca, ojo sampai kelintu, ojo sampai kelalen ya. Ini anak-anak, saya kemarin diceritain ibu saya ngajar TPA itu ternyata anak-anak SMP itu banyak yang nggak hafal bacaan sholat. Ini ibu-ibu yang punya anak-anak, dicek bacaannya, kira-kira bacaannya wes bener apa urung, wes apal apa urung, wajib. Ya, ibu-ibu ya tugasnya di rumah ngeceki bacaan sholatnya anaknya. Kok nek ternyata anaknya urung apal tekan gede sing dosa sapa, Bu? Wong tuane. Ya, wong tuane, hati-hati. Kemudian rukun kauli yang keempat adalah baca sholawat, tadi sudah masuk dalam surat at-tahiyat ya. Yang kelima adalah salam. Nah, salam sendiri ulama mengatakan salam iku wajibnya sing kanan tok, sing kiri sunnah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora salam meneh ya ora apa-apa, boleh. Ya. Tapi ya kita mengejar kesempurnaan sholat ibadah itu tadi. Setelah salam yang pertama, kemudian salam yang kedua. Saya sampai jam berapa ini? Jam 7.20 ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di rukun fi'li di pertemuan yang akan datang insya Allah. Gitu, mungkin nanti MC ngasih tanya jawab enggak? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Saya tutup dulu. Waktu saya kembalikan kepada MC. Aku luka lihada. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf jika selama penyampaian ada salah. Karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.